Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik ya, kali ini kita langsung saja akan membahas materi kita ya selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara perhitungan RAL faktorial menggunakan Excel ya. Jadi masalahnya masih dengan menggunakan masalah contoh yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu di mana misalkan ya ada seorang mahasiswa teknik pertanian akan melaksanakan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi yaitu T dan waktu fermentasi W terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan, di mana masing-masing percobaan akan dilakukan 4 kali ulangan. Nah, suhu udara fermentasi itu ada 2 level, ada T1 dan T2, sementara waktu fermentasi itu ada 3 level, W1, W2, dan W3. Jadi, kalau di total ini jumlah percobaannya adalah sama dengan 2 untuk T berarti 2 dikali dengan 3 dikali dengan 4 ulangan ya. Jadi ada 24 satuan percobaan. Jadi di sini ada 24 satuan percobaannya. Nah, kemudian seandainya kita mendapatkan data-data sebagai berikut ya. Jadi ini ada T1 W1 untuk ulangan 1, ulangan kedua, ulangan ketiga, dan ulangan keempat. Jadi ini data-data yang dihasilkan seandainya seperti ini. Nah, ini data ini adalah data ini ya, bukan data sebenarnya ya. Jadi ini data rekaan aja. Jadi seandainya kita sudah dapatkan ini data seperti ini, kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Selanjutnya kita akan menganalisis rancangan ini sebenarnya atau faktor perlakuan T dan W ini ada enggak pengaruhnya terhadap kadar air tadi, terhadap respon ya, kira-kira bagaimana. Nah, sebelum kita mengetahui itu, kita harus melakukan dulu mengisi dulu tabel ini, tabel analisis sidik ragam atau tabel analisis of variannya ya. Jadi di sini kita harus menghitung dulu berapa derajat bebas, nilai derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, untuk melakukan perhitungan ini kita harus mulai dari yang pertama sekali kita menghitung derajat bebas ya. Derajat bebas seperti yang sudah disampaikan minggu lalu itu ada DF. Nah, langkah pertama kita menentukan derajat bebas. DP derajat bebas itu sama dengan masing-masing ya, rumusnya berbeda. Kalau untuk DP perlakuan maka T dikali W dikurang 1. Jadi sama dengan T-nya ada 2 misalkan ya. T-nya ada 2 dikali dengan 3 maka dikurang 1 maka sama dengan hasilnya 5. Kemudian untuk yang T berarti derajat bebasnya sama dengan T-nya 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1. Kemudian untuk W adalah sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk T kali W itu interaksi, berarti ini ada sama dengan 2 dikurang 1 kemudian dikali 3 dikurang 1 ya. Jadi ini kita buat kurung dulu, kalau nggak dikurung nanti hasilnya keliru ya. Jadi kita buat dulu dalam kurung, baru kita baru kita kalikan. Nah, hasilnya 2. Kemudian galat ini persamaannya adalah T dikali W kemudian dikali U kurang 1, berarti sama dengan 2 dikali dengan 3 kemudian dikali dengan 4 kurang 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan 18. Kemudian untuk total sama dengan berarti 2 dikali 3 jadi 2 dikali 3 dikali dengan 4 dikurang 1 sama dengan 23. Jadi ini udah ya. Untuk dalatnya kita sudah dapat nilai DB-nya, derajat bebasnya. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai jumlah kuadrat. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat yang kedua, langkah kedua adalah kita harus menentukan ini faktor koreksi.
Jadi kalau pertama kita sudah menentukan ini nilai derajat bebasnya, kemudian yang kedua kita menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi dapat dihitung dengan cara grand total kuadrat dikali U dikali A dikali B ya. Grand total kuadrat itu adalah ini ya, grand total, di mana grand total ini adalah total dari jumlah total-total tiap perlakuan. Katakanlah ini total dari T dengan W1 T1W1 itu ada 106 ya, jadi sum dari ini kita totalkan jumlahnya jadi 106. Kemudian selanjutnya kita ini kan juga untuk yang 89 untuk yang T1W2 dan seterusnya, lalu nanti kita hitung berapa jumlah total masing-masing dan ketemulah yang namanya grand total. Nah, untuk menghitung nilai faktor koreksi kita hitung dengan cara jumlah total grand total kuadrat tadi dikali U dikali A dikali B, jadi dikali 4 dikali 2 dikali 3 ya. Jadi kalau dimasukkan rumusnya jadi seperti ini, atau kalau mau dihitung ya sama dengan grand total kuadrat tadi kita pangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan 4 ya, kita bagi dengan 4 dikali 3 dikali 2, dapatlah nilainya sebesar 18.000 ya, 18.388,38. Jadi ini nilainya ya. Nah, ini nilai ini tinggal kita masukkan ke ini untuk faktor koreksi. Kemudian setelah kita menentukan nilai faktor koreksi, baru kita bisa menghitung nilai JK atau jumlah kuadratnya. Nilai JK yang pertama kita hitung adalah jumlah kuadrat total, di mana rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang faktor koreksi. X-nya itu apa? Jadi adalah setiap ulangan-ulangan tadi, setiap nilai hasil perlakuan tadi dikuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan FK, sehingga nanti persamaannya menjadi ini. Ya, persamaannya adalah menjadi sum square dari C19 nih, dari C19 sampai dengan F24 dikurang dengan faktor koreksi, sehingga diperolehlah sebesar 747,15 ya, 747,15. Nah, nilai ini kita masukkan saja ke dalam tabel ini ya, jumlah kuadrat untuk perlakuan. Sudah dapat belum? Yang sudah dapat adalah jumlah kuadrat total ya, jumlah kuadrat totalnya jadi sama dengan jumlah kuadrat total nih sebesar ini. Oke, kemudian kita harus hitung lagi yaitu jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan ini bisa dihitung dengan cara sigma P kuadrat per ulangan dikurang FK juga, jadi sigma P kuadrat. Jadi P nya tadi adalah sigma dari jumlah perlakuan tadi dikuadratkan. Katakan ini jumlahnya, jumlah kita kuadrat, jumlah kuadrat dibagi dengan ulangannya ada 4, berarti kita bagi dengan 4 dikurang dengan FK. Itulah untuk JK perlakuan ya. Nih, atau kalau mau dihitung berarti sama dengan JKP ini tadi ini ya, karena kuadrat berarti pakai sum SQ, sum square dari nilai masing-masing perlakuan ini, total ini, kemudian dibagi dengan ulangan ada 4 ya, baru kita kurangkan dengan faktor koreksi. Maka hasilnya adalah 338,50. Nah, ini adalah JK perlakuan atau JKP. Kita masukkan di sini, JKP-nya adalah ini ya, JKP. Nah, selanjutnya kita hitung lagi yang namanya JK
Galat. Jika galat ini dapat dihitung dari jika total dikurang jika perlakuan. Jika totalnya tadi 747 dan jika perlakuannya 338,49, maka hasilnya adalah 40. Nih ya, jadi 747 dikurang 338, sisanya adalah 408. Jika galat ini juga masukkan ke dalam tabel yang sudah kita rencanakan tadi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung JK untuk interaksi, kemudian untuk T dan W. Nah, untuk itu kita perlu membuat tabel bantu ya, tabel jumlah dari suhu dan waktu tadi. Nah, kita buat aja seperti ini tabelnya. Pada kondisi T1, T2 berapa jumlah ininya. Jadi dari total yang awal tadi untuk T1 katakan nih ya, dari yang sini nih T1, ini T1, ini T1. Berarti ada 3 nih ya, 3 T1 pada kondisi W1, W2 dan W3. Jadi beda-beda. T1 W1 jumlahnya ini, kemudian T1 W2 ini, dan T1 W3 nih. Jadi kita tinggal pindahkan aja ke tabel ini, lalu kita jumlahkan. Ya, lalu kita jumlahkan. Setelah dapat jumlahnya masing-masing, nanti akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan JKT dan JKW. Nah, untuk JKT rumusnya adalah sigma T kuadrat dikali U dikali W dibagi U kali W. Jadi kalau yang dicari T kuadrat, pembaginya adalah kebalikan ya, faktor lainnya ada U per W, sehingga diperoleh dikurang FK maksudnya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi jumlah T itu ada T1 dan T2 dikuadratkan ya, makanya sum square. Ini yang dimasukkan adalah sum square, kemudian dibagi dengan ulangan dikali dengan W. W-nya ada 3. Baru dikurang dengan faktor koreksi ya. Faktor koreksi ini dia. Nah, setelah itu kita dapat nilai JKT-nya adalah 62,53. Kemudian untuk yang W juga seperti itu, kita tinggal kebalikannya ya. Kalau tadi JKW, JKT ini pembaginya adalah W, U dan ulangan dengan W, maka untuk JKW pembaginya adalah ulangan dengan T dikurang dengan faktor koreksi. Dapatlah nilainya 94,59. Kemudian ada interaksi JKT dikali dengan W interaksi ya. JK perlakuan dikurang JKT dikurang JKW, maka dapatlah totalnya sekitar 181. Ini ya, 3 JKP-nya adalah 338,5, kemudian dikurang ini, dapatlah hasilnya sebesar 181,37. Nah, ini angka-angka ini tinggal kita masukkan ke dalam tabel ya. Yang pertama kita masukkan dulu untuk suhu JKT, berarti ini, kemudian kita masukkan nilai JKW. JKW-nya sama dengan 94, dan satu lagi kita masukkan adalah JK interaksi 181. Nah, setelah semuanya masuk, kemudian kita lanjut ke hitungan kuadrat tengah. Perhitungan kuadrat tengah ya, itu adalah, ini kita menentukan kuadrat tengah, persamaannya itu adalah KT untuk T berarti JKT dibagi dengan T kurang 1. Jadi kita ini tinggal membagikan, ini adalah JK dari yang kita cari dan ini adalah DB dari yang kita cari. Jadi kita membandingkan dua tabel sebelumnya sebenarnya. Jadi ini dari sini bisa kita dapatkan ya, misalnya ini JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, maka diperoleh 67. Kemudian selanjutnya ini dibagi dengan 1, kemudian 94 dibagi dengan 2, kemudian 181 dibagi dengan 2, dan yang terakhir adalah ini dibagi dengan galat. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau masukkan rumusnya juga boleh ya, tinggal dimasukin di rumus. Ini di sini saya juga ada masukin ya. Jadi JKTW, JKW dikurang W kurang 1. KT interaksi berarti JKT dikali interaksi ya. JK interaksi dibagi dengan
T kurang 1 dikali W kurang 1. Yang galat juga seperti itu. Sehingga akhirnya yang kelima kita juga harus menentukan F hitung ya. Selanjutnya jika sudah selesai dengan nilai kuadrat tengah, lalu kita langsung masuk ke nilai F hitung. Nah, cara menghitung F hitung, pertama sekali kita harus mengetahui adalah KT T dibagi dengan KT galat. Ini juga perbandingannya sangat mudah perhitungannya ya. Misalnya F hitung untuk T adalah kuadrat tengah T dibagi dengan KT galat. Untuk W berarti kuadrat tengah W dibagi dengan KT galat. Untuk yang interaksi juga begitu, KT interaksi dibagi dengan KT galat. Jadi kita bisa langsung sebenarnya kalau sudah ada tabel seperti ini di Excel, kita tinggal masukin dari sini aja. Ini sama dengan KT ini dibagi dengan KT galat. Kemudian ini juga begitu, ini dibagi dengan galat. Dan satu lagi ini kita bagi juga dengan galat. Kemudian satu lagi interaksi 90,69 dibagi dengan KT galat ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ada interaksi, suhu, dan perlakuan. Nah, setelah dapat semuanya ya, KT-nya dan F hitungnya, kita juga menentukan F tabel. Nah, namanya juga sudah F tabel, jadi kita sebenarnya gampangnya itu melihat tabel F ya, tabel nilai F-nya. Jadi di sini tabelnya. Nah, tabelnya itu ada dua macam. Ada tabel taraf 1% dan ada tabel taraf untuk 2%. 5% maksud saya. Nah, seperti ini ya misalnya ya. Di sini saya menampilkan ada dua tabel ini. Nah, kita lihat tadi adalah misalnya kita mau lihat F tabel 5% untuk suhu. Untuk suhu berarti suhu ini dB-nya 1, kemudian untuk galatnya 18. Berarti kita bisa lihat ini untuk yang 5% adalah 1 dengan 18. Maka kita lihat ininya DF-nya 1, DF-nya sendiri itu 1, ini DF-nya sendiri, kemudian untuk ini 18. Jadi dapatnya 4,41 ya, seperti ini dapatnya 4,41. Coba kita lihat dengan secara rumus juga bisa dihitung nilai F tabel ini. Jadi ini ya, prinsipnya yaitu mencari F tabel adalah sama dengan F inverse dikali nilai taraf dibanding dengan dB yang dicari dibanding dengan dB galat. Tadi kita cari ini ya, F tabel untuk T, maka F inverse 0,05, 1 dengan 18, hasilnya adalah 4,41. Nah, tadi ketika kita lihat tabel 1, DF1 dengan DF18 itu juga nilainya adalah 4,41. Ya, gampang ya. Jadi, nah sekarang kita tinggal pindahkan aja angka ini. F tabel untuk perlakuan dulu, misalnya yang 5% itu berapa jadinya? Perlakuan 5% ini. Kemudian untuk yang 1% berapa nilai F-nya adalah sebesar 4. Kemudian ini untuk suhu tadi T yang 4,41, kemudian untuk yang 1% 8,29, terus untuk yang W 5% 3 sekian, dan W 1% itu adalah 6. Kemudian satu lagi W interaksi
untuk yang 5%, maksud saya tabel interaksi ya. Dan ini satu lagi yaitu untuk taraf 1%, besarnya adalah 6. Nah, ini sudah begini berarti kita anggap sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita ingin membaca nilai tabel ini sebenarnya bagaimana hasilnya. Nah, jadi kalau dilihat dari nilai tabel ini, itu kan kita punya aturan puasanya ketika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dikatakan suatu faktor itu berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Nah, ketika nilai F hitung ini lebih kecil, maka tidak ada beda nyata keduanya ya. Nah, di sini dilihat bahwasanya perlakuan untuk interaksi T dikali W ini dia memiliki nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel ya, artinya F tabelnya lebih kecil sehingga dianggap dia yang berpengaruh nyata, sementara faktor lainnya tidak. Jadi artinya interaksi antara T dan W berpengaruh nyata terhadap kadar air biji kakao pada taraf 5% ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, untuk kali ini video ini saya rasa cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.